Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat siang kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Nah, pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita secara khusus membahas tentang bangsa dan nasionalisme ya. Kita melihat bahwa topik tentang bangsa dan nasionalisme ini belum banyak disentuh ya, dan ini ada momentum yang cukup menarik, terutama ketika Presiden Jokowi merayakan hari kelahiran Pancasila 1 Juni, tepat di daerah di mana inspirasi dan juga ide tentang Pancasila itu muncul ya. Berdasarkan sejarah, inspirasi dan ide tentang Pancasila ini lahir di kota Ende sekitar tahun 1934 ya. Pada waktu itu Presiden Soekarno dibuang di Ende oleh Belanda setelah habis pembuangan dari Bengkulu, dan pada waktu di Ende Presiden Soekarno menemukan inspirasi tentang Pancasila ya. Dan Pancasila itu ya itu sebagai perekat dari nation state ya, dan kita memberikan apresiasi kepada Jokowi yang bisa melahirkan gagasan atau ide tentang perayaan 1 Juni di Ende, di tempat kelahiran Pancasila itu sendiri. Dan ini merupakan momentum yang cukup unik ya, karena jarang sekali Presiden Indonesia punya gagasan atau inspirasi seperti ini sebelumnya ya. Tetapi ada 2 hal yang kita singgung di sini, atau yang terkait dengan materi yang kita bahas ini adalah yang pertama bahwa kunjungan Jokowi ke Ende itu diterima dengan sangat meriah ya. Kita melihat bahwa banyak sekali masyarakat yang antusias, yang gembira menerima kehadiran Jokowi, dan ini dari topik bangsa dan nasionalisme kita melihat ada kebanggaan, ada kecintaan yang tinggi ya dari masyarakat kepada pemimpinnya, kepada presidennya ya. Dan kunjungan Jokowi ke Ende ini juga adalah salah satu spirit yang memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, menghadirkan negara ke tengah warga, kemudian benar-benar membawa pemerintah itu lebih dekat kepada masyarakat ya. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Nah, pada kesempatan ini kita secara khusus membahas tentang bangsa dan nasionalisme ya, dengan inspirasi dari 2 hal tadi ya. Yang pertama, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia ya. Pasalnya di tanggal tersebut sudah diperingati atau ditetapkan sebagai hari kelahiran Pancasila. Nah, pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merupakan
momen yang sangat penting karena merujuk kepada BPUPKI dalam merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Nah, BPUPKI sendiri merupakan kependekan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945. Nah, dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka. Nah, pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan gagasan dasar negara berisikan 5 sila yang diberi nama Pancasila. Akhirnya dalam sidang tersebut, gagasan dari Insinyur Soekarno diterima oleh para anggota BPKI. Dalam perjalanannya, 1 Juni baru ditetapkan sebagai Hari Besar Nasional oleh pemerintah pada 2016 dan sejak saat itu dijadikan sebagai hari libur nasional. Salah satu kegiatan yang tepat untuk mengisi momen tanggal merah setiap 1 Juni adalah melakukan wisata sejarah ke museum. Tujuannya untuk mengingat kembali cikal bakal lahirnya ideologi bangsa Indonesia. Dan pada 1 Juni 2022 ini, Presiden Jokowi patut diberi apresiasi atas kunjungannya ke ND, dan di ND beliau diterima dengan sangat meriah oleh masyarakat ya, masyarakat tumpah ruah ke jalan, menerima, kemudian merasa bangga dengan kehadiran Presiden Jokowi ya. Nah, tentu saja ND ini memiliki sejarah yang cukup fundamental ya bagi kelahiran Pancasila, karena pada 14 Januari tahun 1934 saat Soekarno diasingkan di ND, pada saat itu ide, gagasan, dan juga inspirasi tentang Pancasila itu muncul ya, yang kemudian ide, gagasan, dan inspirasi itu dibawa oleh Soekarno pada rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 ya. Nah, pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, tentu saja ada pandangan yang cukup pesimis ya terkait dengan bangsa dan nasionalisme ini ya. Kita mengambil pandangan dari Albert Einstein ya. Albert Einstein ini mengatakan bahwa nasionalisme adalah sebuah penyakit kelumpuhan. Ia adalah campak bagi umat manusia ya. Nah, mengapa ini dikatakan oleh Albert Einstein? Kita melihat bahwa Albert Einstein ini adalah seorang Yahudi ya, dan pada tahun 1933 ketika Jerman dikuasai oleh Adolf Hitler dengan partai Nazinya, dia melakukan pembantaian terhadap orang Yahudi secara besar-besaran, dan kemudian Einstein dan beberapa orang Yahudi yang lain melarikan diri pindah ke Amerika ya. Kemudian ia menetap di Amerika Serikat dan menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 1940 ya. Nah, menjelang Perang Dunia Kedua, Einstein mengirim surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt yang memperingatkannya mengenai potensi pengembangan bom jenis baru yang sangat dahsyat dan menyarankannya agar AS segera memulai penelitian serupa. Sarannya mendukung sekutu tetapi menentang gagasan penggunaan fisi nuklir sebagai senjata. Nah, Einstein
menandatangani manifesto Russell Einstein bersama filsuf Britania Raya Bertrand Russell yang menyoroti dan mengecam bahaya senjata nuklir. Ya, Einstein mengabdi di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey, hingga kematiannya pada tahun 1955 ya. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, tentu saja tentang nasionalisme ini kita kembali melihat bagaimana kritikan yang dilontarkan oleh Albert Einstein ini, terutama kalau misalnya warga negara memiliki kecintaan yang berlebihan terhadap pemimpin ya. Kalau kecintaan dan kebanggaan yang berlebihan kepada pemimpin itu akan menimbulkan yang namanya fasisme ya. Dan fasisme itu berkembang luas ya di Jerman, kemudian di Jepang dan juga di Italia ya pada tahun 1990-an ya. Nah, Partai Nazi adalah sebuah partai politik yang pernah didirikan di Jerman sekitar tahun 1920-an. Nah, partai ini memiliki nama lengkap Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman. Partai ini mengalami perkembangan pesat sejak Adolf Hitler bergabung dan diangkat menjadi ketua partai. Di bawah kepemimpinan Hitler, Partai Nazi menjadi kekuatan politik utama di Jerman yang memerintah antara 1933 hingga 1945 secara totaliter. Secara totaliter itu secara semena-mena menggunakan tangan besi ya. Nah, pada saat itu Hitler juga diangkat oleh Presiden Paul von Hindenburg sebagai kanselir Jerman. Partai Nazi kemudian mendeklarasikan Jerman sebagai negara satu partai dengan Hitler sebagai pemimpin tertingginya. Berdirinya Partai Buruh Jerman setelah Perang Dunia I berakhir, ini menandai pergolakan politik yang sangat luar biasa ya. Jerman sebagai pihak yang kalah dalam pertempuran mengalami gejolak politik yang hebat. Situasi tersebut kemudian melahirkan frustrasi di kalangan masyarakatnya yang kemudian semakin menguatnya semangat nasionalisme rasis di seluruh Jerman. Kelompok-kelompok nasionalisme rasis yang sebenarnya muncul di Jerman sejak akhir abad ke-19 menyalahkan orang Yahudi atas kekalahan Jerman di dalam Perang Dunia Kedua ya. Mereka pun menentang Republik Weimar, sebuah pemerintahan demokratis yang baru di Jerman, dan Perjanjian Versailles ya. Pada 5 Januari 1919, Anton Drexler, seorang nasionalis Jerman, mendirikan Partai Buruh Jerman. Drexler adalah seorang yang memiliki pandangan anti-Semit, anti-monarkis, dan anti-Marxis, serta percaya pada superioritas bangsa Jerman yang mereka klaim sebagai bagian dari ras Arya ya. Nah, perlu diketahui bahwa pada tahun-tahun ini terjadi perkembangan Marxisme yang sangat luar biasa di Eropa ya. Terutama misalnya memunculkan revolusi Bolshevik tahun 1917 di Uni Soviet ya. Nah, Hitler kemudian bergabung dengan Partai Buruh Jerman pada September 1919 dan menjadi pemimpin propaganda. Nah, kemudian Partai Buruh ini diubah menjadi Partai Nazi bersama Hitler. Kemudian Partai Buruh Jerman berkembang pesat dan anggotanya bertambah banyak. Dalam setiap pidatonya, Hitler selalu mencela Perjanjian Versailles dan mengeluarkan kata-kata antisemitisme, menyalahkan Yahudi atas masalah-masalah Jerman. Hitler dengan cemerlang memanfaatkan kekacauan di masa-masa awal Republik Weimar guna menciptakan suatu gerakan yang pada akhirnya menjadi kekuatan politik utama di Jerman. Nah, pada tahun 1920,
Nama Partai Buruh Jerman diubah oleh Hitler menjadi Partai Buruh Nasional Sosialis yang disingkat menjadi Partai Nazi. Memasuki tahun 1921, Hitler sangat mahir dalam melakukan propaganda dan namanya pun semakin populer di luar partainya. Pada Juli 1921, Hitler resmi dinobatkan sebagai ketua partai. Partai Nazi adalah gerakan radikal sayap kanan yang berpusat di Munich dan berideologi rasis, nasionalis, anti-demokrasi, anti-Smith, serta anti-Marxis. Kudeta Birhol pada 1921, di mana Jerman ditagih oleh para pemenang Perang Dunia ke-1 untuk membayar kerusakan yang disebabkan oleh perang. Hal ini mengakibatkan terjadinya inflasi dan angkatan bersenjata Prancis mulai menduduki sebuah kawasan industri di Ruhr karena Jerman tidak mampu membayar kerusakan perang. Nazi yang dikomandoi oleh Hitler merasakan bahwa saat itu adalah waktu yang paling tepat untuk menyerang. Mereka merencanakan untuk menculik para pemimpin pemerintahan Bavaria dan memaksa mereka mengangkat Hitler sebagai pemimpin yang baru. Nah, dengan bantuan Jenderal Erich Ludendorff, Nazi memproklamasikan pemberontakan secara menyeluruh dan menjatuhkan pemerintahan demokratis Jerman di Berlin. Rencana ini kemudian dilaksanakan saat penyelenggaraan pertemuan besar para pelaku bisnis di Munich Beer Hall pada 8 November 1923, di mana Hitler dengan puluhan ribu pengikutnya mengepung Beer Hall dan melakukan kudeta. Akan tetapi harapannya untuk menjadi pemimpin baru Jerman pupus karena tentara Jerman melawan pasukan Nazi. Sebagai buntut dari insiden tersebut, Hitler dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena bersalah atas pemberontakan. Setelah menjalani 9 bulan di balik jeruji besi, Hitler akhirnya bebas dan mulai membangun kembali Partai Nazi untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Dengan gaya tradisional, Cikal bakal Partai Komunis Uni Soviet, kemudian kebangkitan Partai Nazi pada pemilihan yang diselenggarakan pada Juli 1932 memiliki juga pengaruh terhadap perkembangan Nazi di Jerman. Ya. Partai Nazi berhasil merebut 230 kursi dari 608 kursi di parlemen Jerman. 1 tahun kemudian Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman dan pemerintahan Nazi mengendalikan setiap aspek kehidupan di Jerman. Masa pemerintahan Nazi yakni antara 1933 sampai dengan 1945 adalah sebuah periode yang kemudian dikenal sebagai Nazi Jerman atau Reich ketiga. Sejak 1933, Nazi menjadi partai tunggal di Jerman dan Hitler menerapkan berbagai kebijakan yang memicu konflik. Pasalnya, mereka yang meyakini bahwa bangsa Jerman adalah ras unggul, sedangkan kaum Yahudi penderita cacat mental dan fisik, dan komunis adalah ras inferior yang harus dimusnahkan. Pada kebijakan luar negerinya, Hitler menarik negaranya dari Liga Bangsa-Bangsa, serta membatalkan perjanjian Versailles pada tahun 1935. Ya. Nah, pada paruh kedua 1930-an, Nazi Jerman berhasil mencaplok Austria, Cekoslowakia, dan Polandia. Selama tahun pertama pemerintahannya, kebijakan luar negeri Partai Nazi telah memicu terjadinya Perang Dunia Kedua. Di saat yang sama, kampanye anti-Yahudi menjadi semakin ganas dan puncaknya saat peristiwa Holocaust, yakni genosida terhadap sekitar 6 juta ya kaum Yahudi di Eropa selama Perang Dunia Kedua. Nah, pada pembubaran Partai Nazi itu terjadi pada Perang Dunia Kedua pada 20 Juli 1944, di mana muncul perlawanan terorganisir untuk menggulingkan Hitler dan Partai Nazi. Ya. Nah, hal tersebut
terjadi 1 tahun kemudian saat Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua dan Hitler melakukan bunuh diri. Setelah itu, Jerman diduduki oleh pasukan sekutu yang melarang Partai Nazi dan menyatakannya sebagai organisasi kriminal. Pasukan sekutu kemudian mengadili para pemimpin Nazi atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan antara 1933 sampai dengan 1945. Mereka juga berusaha untuk membersihkan pengaruh Partai Nazi dari setiap aspek kehidupan Jerman. Ya. Nah, itulah saudara-saudara pemirsa Gurisadan TV yang kami cintai. Kalau nasionalisme itu berlebihan bisa menimbulkan bahaya, ya. Bahaya akan terjadi yang namanya fasisme, ya. Kita lihat bahwa 3 model fasisme yang sangat jahat, ya, atau sangat buruk di dunia itu adalah fasisme Jerman, fasisme Italia, dan fasisme Jepang, ya. Atau nasionalisme yang berkembang menjadi fasisme itu akan menimbulkan keracunan, ya. Tetapi nasionalisme yang baik itu adalah nasionalisme yang memelihara, kemudian memupuk, mengayomi, kemudian mencintai, ya, keragaman etnik, keragaman agama, kemudian keragaman budaya yang ada di dalam masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh Jokowi, ya. Nah, Jokowi itu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa kita adalah satu nation, kita adalah satu bangsa. Mari kita membangun kembali kesadaran berbangsa dan bernegara. Mari kita membentuk kembali imajinasi keindonesiaan kita dengan menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat, dengan menghadirkan pemerintahan yang bisa bekerja, bisa melayani, dan bisa berfungsi sesuai dengan kepentingan masyarakat, ya. Nah, sebagaimana pemirsa ketahui bahwa nasionalisme itu merupakan serapan yang diambil dari bahasa Inggris, ya, dari kata nation. Nah, kata nation jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah bangsa. Nah, jika merujuk pada arti dari asal katanya, nasionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa. Bangsa sendiri adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritoria yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Dalam hal ini, jika nasionalisme sangat erat kaitannya dengan mencintai negara, baik budayanya, masyarakatnya, maupun tatanan yang ada di negara tersebut, ya. Nah, kita melihat ada beberapa pengertian nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme menurut Ernest Renan, ya. Ernest Renan mengatakan bahwa nasionalisme adalah keinginan untuk bersatu dan bernegara. Dalam hal ini, nasionalisme adalah sebuah keinginan besar untuk mewujudkan persatuan dalam bernegara, ya. Jadi keinginan untuk bersatu dan bernegara, ya. Nah, salah satu deklarasi terhadap nasionalisme kita itu adalah yang pertama, Sumpah Pemuda tanggal 28 Sumpah Pemuda yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928, ya. Kemudian yang kedua, deklarasi tentang Pancasila sebagai sebuah ideologi negara, ya. Nah, sedikit berbeda dengan Ernest Renan, Otto Bauer melihat bahwa nasionalisme adalah satu sikap persatuan karena adanya rasa persamaan nasib, ya. Kita punya berbagai macam teori tentang bagaimana formasi atau pembentukan Indonesia sebagai sebuah nation state, ya. Muhammad Yamin dengan beberapa ahli founding fathers pada waktu itu mengatakan bahwa Indonesia menjadi nation state
menjadi negara bangsa yang merdeka karena memiliki perasaan senasib, ya, memiliki rasa sama-sama dijajah, rasa sama-sama ditindas, rasa sama-sama dieksploitasi oleh kolonialisme, oleh pemerintahan kolonial, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Hans Korn melihat bahwa nasionalisme adalah kesadaran jika sebuah masyarakat adalah satu kesatuan, di mana kesadaran ini merupakan kesadaran yang terbentuk dari warga negara sendiri, ya. Tetapi yang paling menarik sebenarnya tentang atau konsep tentang nasionalisme adalah apa yang dikatakan oleh Benedict Anderson, ya. Benedict Anderson mengatakan bahwa nasionalisme adalah sebuah rasa kesadaran jika suatu individu berada di dalam satu komunitas atau negara tertentu. Dengan adanya rasa kesadaran ini, maka individu tersebut harus memajukan komunitas atau negara yang diyakini sebagai negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya manusia memiliki kesadaran akan pentingnya menjadi bagian dari sebuah negara, ya. Atau bahasanya Benedict Anderson ini adalah nasionalisme itu adalah sebuah kesadaran yang terimajinasi, ya, semua kesadaran yang dibayang-bayangkan, ya. Nah, selama 200 tahun terakhir, bangsa atau nation telah dianggap sebagai unit kekuasaan politik yang paling tepat dan paling berpengaruh, ya. Bahkan hukum internasional menganggap bahwa bangsa-bangsa memiliki hak yang tidak boleh dilanggar, terutama hak bagi kemerdekaan politik dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Nah, bangsa atau nation dari bahasa Latin nasci yang berarti lahir, tentu saja merupakan sebuah fenomena kompleks yang dibentuk oleh sekumpulan faktor. Secara kultural, sebuah bangsa adalah sebuah kelompok masyarakat yang disatukan oleh sebuah bahasa, agama, sejarah, dan tradisi yang sama, meskipun bangsa-bangsa memperlihatkan beragam tingkat heterogenitas kultural. Dan secara politis, sebuah bangsa adalah sebuah kelompok masyarakat yang menganggap diri mereka sebagai sebuah komunitas politik yang alami. Dan secara klasik diekspresikan melalui usaha-usaha untuk mencapai kenegaraan yang berdaulat. Dan secara psikologis, sebuah bangsa adalah sekelompok masyarakat yang dicirikan oleh sebuah loyalitas atau rasa cinta bersama dalam bentuk patriotisme, ya. Nah, loyalitas itu bisa ditunjukkan dengan kesetiaan untuk menggunakan produk buatan bangsa sendiri, ya. Kemudian kesetiaan untuk taat, ya, atau disiplin melaksanakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari ideologi kebangsaan, ya, atau ideologi Indonesia, ya. Nah, bangsa ini juga bisa menjadi atau merupakan sebuah komunitas kebudayaan, ya. Nah, sebuah bangsa secara esensial tentu saja adalah sebuah kesatuan etnis atau kebudayaan, dan ini telah dideskripsikan sebagai konsep utama dari bangsa atau dari nation, ya. Akar dari ide tersebut bisa dilacak pada Jerman di abad ke-18 dan tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh seperti Herder dan Fichte, ya, tahun 1762 sampai dengan 1814. Menurut Herder, peran dari bangsa-bangsa merupakan perwujudan dari tradisi-tradisi dan memori-memori sejarah yang khas dari sebuah masyarakat, di mana tiap bangsa memiliki Volksgeist yang memperlihatkan dirinya dalam bentuk lagu-lagu, mitos, dan legenda, ya. Nah, implikasi kulturalisme dari Herder adalah bahwa bangsa-bangsa adalah entitas alami atau organik
yang dapat ditelusuri kembali pada masa kuno dan akan terus eksis selama masyarakat manusia masih ada ya. Nah, kesimpulan penting dari materi terkait dengan bangsa dan nasionalisme ini adalah yang pertama, kita tentu saja, terutama para pemimpin bangsa, harus terus memperkuat kesadaran terhadap Indonesia sebagai nation state ya, dan usaha untuk atau konsolidasi keindonesiaan, konsolidasi kewargaan untuk memperkuat Indonesia sebagai nation state itu tentu saja dilakukan dengan berbagai cara ya. Misalnya yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah menghadiri apel 1 Juni untuk memperingati kelahiran Pancasila di kota kelahiran Pancasila itu sendiri, yaitu di kota ND. Kemudian yang kedua, membangun imajinasi tentang Indonesia sebagai negara maju, negara yang kuat dan negara yang demokratis ya. Dan imajinasi tentang Indonesia sebagai negara yang maju, negara yang kuat, negara yang demokratis ini bisa dilakukan melalui berbagai macam cara ya. Misalnya di bidang pendidikan ya, anak-anak itu sejak dini dibangun imajinasi tentang bagaimana Indonesia itu menjadi negara yang makmur, negara yang kuat, negara yang demokratis ya. Kemudian juga dibangun imajinasi supaya anak-anak itu sejak dini itu tidak terkotak-kotak. Tetapi misalnya ketika mereka sudah menjadi guru, menjadi dosen, itu selalu siap sedia untuk mengabdi di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah pinggiran Indonesia atau di daerah-daerah yang sulit untuk memperoleh pelayanan dasar yang dilakukan oleh negara ya. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya, membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat multiras, multiagama dan multi etnik tentang pentingnya saling menghormati, saling menghargai, dan saling berempati dalam negara yang majemuk ya. Kita adalah negara multi etnik, negara multiagama, kemudian negara multiras ya. Karena kita adalah negara multi etnik, multiagama, multiras, maka penting sekali bagi kita untuk saling menghormati, saling menghargai ya, nilai, kemudian doktrin ya, ajaran-ajaran atau juga adat istiadat ya, yang menjadi ciri khas atau yang menjadi pedoman ya bagi etnis, agama atau juga kelompok-kelompok yang berbeda dengan kita ya. Sikap saling menghormati, saling menghargai, dan bahkan saling mencintai itu merupakan prinsip dasar dari nasionalisme di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menjamin bahwa negara multi etnis, negara multiras, dan negara multiagama ini tidak menimbulkan pertikaian atau tidak terus-menerus terleha-leha dalam pertikaian, dalam konflik, kemudian dalam dalam perang suku ya, yang itu tentu saja menghabiskan banyak energi negara ya, energi pemerintah ya, untuk mengurus, menyelesaikan dan lain-lain sebagainya. Tetapi sikap hormat, kemudian sikap saling melayani, saling mencintai, saling mendukung, itu merupakan sesuatu yang sangat penting, dan ini ditunjukkan sendiri oleh Jokowi ya, bagaimana Jokowi membangun kesadaran kolektif di dalam masyarakat bahwa kita adalah bangsa multiras, bangsa multi etnis, bangsa multiagama, yang harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harmoni, menjunjung tinggi rasa saling hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya ya. Dan kemudian yang terakhir, tentu saja tantangan kita atau tugas kita adalah bagaimana terus-menerus membangkitkan semangat mencintai Indonesia dan bangga dengan Indonesia sebagai entitas politik, entitas ekonomi, entitas budaya yang terus dipupuk melalui berbagai macam kegiatan atau aktivitas kita
yang mempunyai kontribusi yang sangat baik terhadap bangsa dan negara. Bertindak selaku Demikianlah upacara pemirsa pada Gurisa kali Sadan ini TV, adalah Kolonel materi Irfan singkat Siti, yang kami sampaikan ini pria terkait kelahiran Solo dengan yang bangsa dan lahir nasionalisme, 1977, di mana merupakan materi ini lulusan terinspirasi Akademi dari Militer bagaimana 1998, Jokowi membangun hubungan yang saat ini kedekatan menjabat antara sebagai Komandan pemerintah Brigade dengan Infanteri masyarakatnya. 21 Komodo Bagaimana pada 9 Hidayat. Jokowi menembus Sementara itu, batas-batas berperan sebagai teritori, perwira upacara ialah Brigjen batas-batas TNI identitas ya, yang lahir yang di membedakan 12 antara Mei satu warga negara dengan warga negara lain yang selama merupakan ini lulusan Akademi Militer juga kerap tahun sekali ditonjolkan 1989, di pentas dan politik saat ini nasional menjabat sebagai dan Kepala juga di Staf politik Kodam lokal ya 9 dalam Hidayat. pemilihan kepala daerah. Dan kiranya materi singkat ini menyadarkan kepada kita tentang pentingnya kita untuk setia, tunduk, dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang harus kita bangun, negara yang harus kita makmurkan, negara yang harus kita sejahterakan, negara yang harus kita kuatkan, dan negara yang terus-menerus menjadi inspirasi bagi segala aktivitas dan pekerjaan kita. Salam hangat dari Studio Gurisa Sadan TV. Terima kasih. Selamat siang. Ini